Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak semua. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua tetap sehat walafiat ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Meskipun kita semua belum dapat bertatap muka secara langsung, insya Allah kami akan selalu memberikan kakak-kakak materi secara daring ya. Masih ingat gak kemarin kita membahas materi tentang apa? Ya, betul, materi tentang sejarah Pramukaman Dua Kata Bandung. Nah, sekarang ada materi selanjutnya loh, mengenai materi kepramukaan. Yuk semangat, jangan lupa dipahami, diingat, dan dicatat ya poin-poin pentingnya. Yuk, kita simak sekarang. Gerakan Pramuka adalah wadah pengembangan pelatihan bagi anggota pramuka, siaga, penggalang, penegak, pandega, pelatih pembina maupun majelis pembimbing, dan sebagainya, yang berdasarkan prinsip dasar dan metode kepramukaan dalam sistem AMO. Gerakan Pramuka sendiri sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 berdasarkan keputusan presidennya, yaitu Nomor 238 Tahun 1961. Pramuka yang bisa kita kenal yaitu Raja Muda Karana. Itu adalah singkatannya, yaitu artinya pemuda penuh dengan kreatif dan kreasi. Kepramukaan sendiri memiliki arti kegiatan informal ataupun formal yang dilakukan di luar sekolah ataupun di dalam sekolah dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, secara teratur dan menantang, yang berdasarkan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi generasi muda yang baik untuk anggotanya, yang berbagai jenis, keterampilan, kedisiplinan, menyenangkan, dan sebagainya adalah gerakan pramuka. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang penggolongan kepramukaan yang ada di Indonesia. Untuk golongan pertama, yaitu golongan siaga. Umurnya 7 sampai 10 tahun. Nah, di siaga terdapat ada 3 tingkatan, yaitu mula, bantu, dan tata. Untuk selanjutnya, golongan yang kedua ada golongan penggalang. Untuk golongan penggalang, yaitu berada di umur 11 sampai 15 tahun. Nah, untuk golongan penggalang terdapat pada jenjang SMP. Pada penggalang ada 3 tingkatan juga. Yang pertama ramu, kedua rakit, dan yang ketiga terap. Nah, selanjutnya setelah golongan penggalang ada golongan penegak. Untuk penegak berada di tingkatan SMA atau SMK. Dalam penegak ada 2 tingkatan. Yang pertama ada bantara dan yang kedua ada laksana. Untuk penegak berada di umur 16 sampai dengan 20 tahun. Kemudian setelah penegak dan yang terakhir ada pandega. Nah, untuk pandega berada di umur 21 sampai 25 tahun. Ketika kita masuk kuliah, sedangkan umur kita masih 19 tahun, maka kita belum disebut sebagai pramuka pandega karena di kepramukaan suatu golongan diukur oleh umurnya. Setelah umur 25 tahun ke atas, maka sudah tidak disebut lagi pandega, maka disebutnya pramuka dewasa. Nah, untuk tingkatan yang lebih tingginya itu ada pramuka Garuda. Nah, untuk pramuka Garuda di golongan manapun atau siaga, penggalang, penegak, dan pandega itu bisa menjadi pramuka Garuda asalkan TKK wajib yang 10 harus terpenuhi. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang kegiatan kepramukaan berdasarkan golongannya. Golongan yang pertama adalah golongan siaga. Terdapat kegiatan kepramukaan bernama pesta siaga, yaitu pertemuan pramuka siaga yang diselenggarakan dalam bentuk permainan bersama. Selanjutnya, tingkatan atau golongan penggalang. Terdapat kegiatan kepramukaan seperti perkemahan bakti, lomba tingkat atau LT, jambore, gladi pinru, forum penggalang, dan penjelajahan. Di sini kakak akan menjelaskan beberapa aja ya. Yang pertama adalah perkemahan. Perkemahan yaitu bertemu
hasil latihan dalam satu periode. Selanjutnya lomba tingkat atau yang sering kita dengar LT. LT ini dinamakan lomba tingkat karena lomba itu memiliki tingkat-tingkat tertentu. Yang pertama LT1, yaitu lomba tingkat yang dilaksanakan di gedung atau sekolah. Selanjutnya LT2, kuartir ranting atau kecamatan. LT3, kuartir cabang atau kabupaten atau kota. LT4, kuartir daerah yaitu provinsi. Selanjutnya yang terakhir ada LT5, yaitu kuartir nasional atau tingkat nasional. Selanjutnya adalah jambore. Jambore itu pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar. Selanjutnya adalah gladi pinro, yaitu gladi pinro. Yang terakhir adalah penjelajahan, yaitu pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk penjelajahan untuk mengaplikasikan ilmu medan, kompas, dan peta. Selanjutnya adalah tingkatan atau golongan penegak dan pandega. Ada kegiatan kepramukaan seperti Raimuna, gladi pimpinan satuan, perkemahan, perkemahan wirakarya, perkemahan bakti, perkemahan antar saka, LPK atau latihan pengembangan dan kepemimpinan. Yang pertama adalah Raimuna. Raimuna itu merupakan pertemuan pramuka penegak dalam bentuk perkemahan besar, sama seperti jambore di Penggalang, namun bedanya kalau di penegak dan pandega itu namanya adalah Raimuna. Selanjutnya adalah perkemahan wirakarya atau PW, itu pertemuan pramuka penegak pandega dalam bentuk perkemahan besar dalam rangka berintegrasi dengan masyarakat. Perkemahan antar saka yaitu pertemuan pramuka penegak pandega dalam bentuk perkemahan yang diselenggarakan oleh satuan karya. Yang terakhir adalah LPK atau latihan pengembangan kepemimpinan, yaitu pertemuan untuk menanamkan jiwa kepemimpinan agar dapat mengelola kuartir dan jadi pemimpin dalam gerakan pramuka. Yang terakhir adalah golongan pramuka dewasa. Kegiatan kepramukaannya adalah kursus pembina mahir dasar, kursus pelatih mahir dasar, kursus pelatih pembina lanjutan, dan kursus pamong saka. Sebenarnya kegiatan kepramukaan ini dalam kegiatan kepramukaan berdasarkan golongannya itu tidak hanya segini, tapi di sini kakak hanya menjelaskan beberapanya saja ya. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang tujuan kepramukaan secara umum. Yang pertama, yaitu membentuk karakter dan membentuk akhlak mulia di generasi muda. Yang kedua, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang ketiga, untuk menggali potensi dan mengembangkan keterampilan yang generasi muda miliki supaya menjadi individu yang unggul. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kepramukaan secara umum. Fungsinya itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, 3 fungsinya itu, yang pertama mengikuti yaitu kegiatan bagi generasi muda. Maksudnya generasi muda zaman sekarang maupun zaman dulu mempunyai kegiatan seperti pramuka yang bisa diambil manfaatnya dengan sangat banyak. Nah, yang kedua ialah pengabdian untuk orang dewasa. Maksudnya saat kita tidak lagi menjabat sebagai anggota pramuka, kita bisa mengabdikan diri kita untuk kepramukaan itu sendiri. Contohnya seperti menjadi pelatih. Lalu kita juga bisa masuk ke dalam organisasi yang memang pada dasarnya organisasi kepramukaan, itu seperti di Mandua ini kita sebut dengan sebutan mukli gitu ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir ialah sebagai alat ataupun wadah bagi sebuah organisasi dan kemasyarakatan itu sendiri. Prinsip dasar kepramukaan ada 4. Yang pertama, keimanan dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, rasa peduli akan tanah air dan bangsa, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Yang ketiga, rasa peduli dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir, patuh dan taat kepada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan. Kode kehormatan adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Kode kehormatan pramuka terdiri dari Satya Pramuka, yaitu merupakan janji pramuka, dan Dharma Pramuka, yaitu merupakan ketentuan moral pramuka. Kode kehormatan pramuka siaga adalah Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kode kehormatan pramuka penggalang adalah Tri Satya Penggalang dan Dasa Dharma. Kode kehormatan pramuka penegak dan pramuka pandega adalah Tri Satya Pramuka Penegak dan Tri Satya Pramuka Pandega dan Dasa Dharma. Kode kehormatan pramuka dewasa adalah
Trisatya anggota dewasa, dan Dasadharma. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang metode kepramukaan. Yang pertama, melalui pengamalan kode kepramukaan. Yang kedua, belajar dengan cara melakukan atau praktek. Yang ketiga, belajar secara berkelompok. Yang keempat, melakukan aktivitas yang menantang dan mengandung unsur pendidikan seperti climbing, rope climbing, rappelling, jeram, dan lain-lain. Yang kelima, melakukan kegiatan di alam bebas. Yang keenam, belajar melalui kiasan dasar. Yang ketujuh, menggunakan sistem terpisah antara putri dengan putra. Jadi saya akan menjelaskan tentang tanda pengenalan gerakan pramuka. Yang pertama ada tanda umum yaitu wosem, tanda pelantikan, kacu, baret, baju pramuka, dan lain-lain. Yang kedua ada tanda satuan yaitu tanda yang menunjukkan daerah atau lokasi yaitu lambang Jawa Barat dan gudeg. Yang ketiga ada tanda jabatan. Yang keempat ada tanda kecakapan umum dan khusus SKU dan SKK, dan yang terakhir ada tanda penghargaan. Nah, jadi cukup sekian materi kepramukaan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.